Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala khairil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro beserta pleno, Ketua Majelis Tabligh bersama dengan jajarannya, pengurus KMM Kota Metro beserta jajarannya, para asatidz, peserta pelatihan pada pagi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur atas segala karunia Allah, nikmat, inayah, hidayah, taufik dan rahmatnya, dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai guru hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini, maka kita mulai bahasan kita persoalan al-imamah. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan babul imamah. Paling tidak 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, syarat-syarat menjadi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang paling berhak menjadi imam? Apakah hafalannya yang paling banyak atau yang paling faqih? Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menjadi imam. Itu 3 poin itu. Terkait dengan keutamaan menjadi imam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, laisa ba'dal anbiya'i afdala minal ulama. Setelah para nabi tidak ada yang lebih mulia selain para ulama. Wa laisa ba'dal ulama ba'dal ulama afdala min a'immatil musallin. Dan tidak ada setelah ulama orang yang lebih mulia ketimbang para imam sholat. Fahaulai bin nubuwah. Para nabi Allah angkat derajatnya karena kenabiannya, karena nubuwahnya. Wahaulai bil ilm. Para ulama Allah angkat derajatnya karena ilmunya. Wa immatil musallin. Sedangkan para imam itu Allah angkat derajatnya fa innahum aqamuddin, karena imamlah yang mengangkat iqamatuddin, pemberlakuan hukum-hukum agama, terutama terkait dengan persoalan yang paling penting, yaitu sholat. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan syarat menjadi imam itu ada 7. Syarat-syarat menjadi imam ada 7. Tadi tidak semua orang.
Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Yang dimaksud Islam bukan hanya sekedar bersyahadat, tetapi orang yang menjaga sholat. Makanya para ulama menyebutkan batal sholatnya apabila diimami oleh orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah aqilan, berakal. Maka orang yang tidak berakal, dalam tanda kutip gila atau punya penyakit gila dan seterusnya, atau kadang gila kadang enggak, tidak disarankan menjadi imam. Khawatirnya ketika menjadi imam gilanya kumat. Iya, gilanya kumat. Nah, maka berakal. Kemudian yang ketiga, balighun, sudah berusia balik. Berusia balik dalam agama kita ukurannya ada 3. Yang pertama adalah al-hilmu, ini bagi laki-laki. Yang pertama, sudah pernah bermimpi naik motor. Ya. Maka kalau mimpinya baru naik agila dan yang lain, itu belum. Mimpi basah. Berapapun usianya sudah dihukumi balik. Ada kalanya sudah sampai dewasa belum pernah bermimpi, maka ukuran balik kedua. Omsata asar sana, berusia 15 tahun. Walaupun ada kalanya seorang laki-laki tidak pernah bermimpi basah, tetapi usianya 15 tahun sudah dianggap balik. Sudah dianggap balik. Dasarnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada saat perang Badar minta izin kepada Rasulullah ikut berperang. Usianya masih 12 tahun, dilarang oleh Rasulullah. Pada setahun berikutnya terjadi perang Uhud, usianya sudah 13 tahun. Minta izin juga belum diizinkan. Begitu perang Khandaq, usianya sudah 15 tahun, diizinkan oleh Rasulullah ikut berperang. Sehingga para ulama fikih menyebutkan di antara tanda balik itu berusia 15 tahun. Atau yang ketiga, belum pernah bermimpi dan juga belum berusia 15 tahun, tapi dihukumi balik dengan apa? Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Itu para ulama fikih menyebutkan tanda balik. Sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Walaupun belum pernah bermimpi, walaupun belum berusia 15 tahun, sudah dihukumi balik. Nah, syarat balik ini menjadi imam itu adalah perkataan jumhur mayoritas ulama. Tetapi mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan pengikutnya menyebutkan walaupun belum balik tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, usianya dari 6 sampai 8 tahun. Dan inilah yang benar. Kenapa? Karena di masa Rasulullah pun sudah terjadi. Amr bin Salamah al-Jurmi di usia 6 tahun sudah diangkat menjadi imam. Salim maula Abi Hudzaifah juga di usia sita sinin, di usia 6 tahun sudah diangkat imam oleh kaumnya karena paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya. Jadi usia 6 tahun boleh menjadi imam kalau memenuhi syarat. Kemudian syarat-syarat berikutnya adalah ad-dzukurah.
syarat menjadi imam adalah laki-laki. Ini khususnya bagi imam di masjid. Adapun di rumah dan jamaahnya perempuan itu boleh perempuan, tetapi yang dimaksud adalah imam di masjid, ad-dzukurah, laki-laki. Nah, di dalam fikih itu ada istilah khunsa, ada istilah tahannus. Khunsa itu adalah orang yang memiliki kelamin dua, ganda. Itu secara fikih boleh menjadi imam, tapi bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Adapun tahannus itu bencong, bahasa kitanya bencong. Itu tidak boleh menjadi imam. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, al-qudrah ala nutqi bil qiraah. Bisa membaca Al-Quran. Maka orang yang bisu tidak bersuara tidak bisa menjadi imam kecuali jamaahnya bisu pula. Bisu pula itu boleh. Kemudian yang keenam adalah as-salamatu minal a'yar, tidak memiliki cacat. Cacat dalam arti ada catatan di masyarakat. Ini terkait dengan akhlak yang tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka di antara orang yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah amma qauman wa hum lahu karihun, menjadi imam bagi kaumnya tetapi kaumnya tidak menyukainya karena ada catatan akhlak baginya, melakukan dosa besar, ada catatan ini catatan itu yang sehingga jamaahnya tidak nyaman, maka akan mendapatkan laknat Allah dunia dan akhirat kalau nekat menjadi imam. Makanya nggak ada masalah kita yang menjadi imam minta kepada orang lain, mengutus orang lain untuk bertanya tentang kita. Kira-kira jamaah suka nggak kalau kita imami? Jangan sampai di belakang ngumpat-ngumpat. Kenapa? Karena maksudnya kita mendapatkan kedudukan yang baik, tapi justru mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Mendapatkan laknat Allah maknanya ada tiga. Yang pertama adalah intizamus sakinah, tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup walaupun semuanya ada. Kemudian yang kedua al-hirmanu minat ta'ah, Allah halangi menjalankan ketaatan, berat menjalankan ketaatan. Kemudian yang ketiga al-ihanah minallah, Allah hinakan di dunia. Jadi aib-aibnya itu dibeberkan oleh Allah di dunia. Itu tanda laknat Allah membersamai manusia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah niyatul imamah, berniat menjadi imam. Makanya tadi moderator menyampaikan ada kalanya kita tidak berniat menjadi imam, tapi dorong-dorong menjadi imam. Jadi niat itu tidak mesti harus dari rumah. Niat bukan berarti dari rumah. Di dalam masjid ada orang yang mendorong-dorong, pada saat itu niat kita ada. Maka seyogyanya para ustadz ketika sholat berjamaah itu sudah siap, pakaiannya sudah siap dan seterusnya. Makanya dalam kitab-kitab Syafi'iyah di antara syarat-syarat menjadi imam itu adalah hasanu
hasanu al-dzikri, tidak punya catatan di masyarakat, artinya akhlaknya baik, perilakunya baik. Kemudian pula thayyibul badani wa thayyibu at-thawbi, badannya bersih, kemudian juga pakaiannya indah. Pakaiannya indah. Jadi ketika kita ke masjid ya jangan hanya pakai kaos. Kita memposisikan diri karena kita sudah menjadi ustadz di masyarakat, berbeda dengan yang lain. Sholat berjamaah dengan pakaian yang wajar, yang bagus. Karena sewaktu-waktu kalau kita ditunjuk, didorong menjadi imam, kita siap. Pada saat itu niat ada. Nah itu 3 syarat menjadi imam. Bahasan yang kedua, siapa yang paling layak menjadi imam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling memahami kitabullah. Para ulama menafsirkan aqra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum hifdzan wa ahsanuhum shawta. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan orang yang paling indah suaranya. Suaranya indah tetapi hafalannya sedikit, tahu diri. Sebagaimana hafalannya banyak tetapi suaranya juga serak-serak basah, juga tahu diri. Jadi aqra'uhum li kitabillah itu memadukan 2, hafalan dan kebagusan suara, termasuk dalam bagusan suara memahami ilmu tajwid qiraah. Wa in kanu fil qiraati sawa'un, kalau yang hafal Quran banyak, yang memiliki banyak hafalan Al-Quran itu lebih dari seorang, ya bacaannya juga sama-sama bagus, fa'a'lamuhum bis-sunnah, maka didahulukan orang yang paling memahami sunnah, khususnya terkait dengan babus sholat, dengan sholat. Bahkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl, jadi ini yang didahulukan, orang yang paling faqih. Orang yang paling faqih terkait dengan persoalan sholat khususnya itu didahulukan daripada orang yang hanya bagus Al-Qur'annya. Kenapa? Karena faqih itu terkait dengan keabsahan sholat. Di Arab Saudi pernah di KBRI Riyadh pada saat sholat Idul Fitri, di rakaat kedua sang imam lupa untuk bertakbir 5 kali takbir. 5 kali takbir. Nah maka seluruh jamaah itu pada protes dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi imam terus melanjutkan sampai selesai. Nah ini yang benar yang mana para ustaz? Dilanjutkan atau mengikuti makmum? Lanjut. Para asatid, yang benar yang mana? Yang benar makmumnya atau imamnya? Imam. Imamnya melanjutkan tanpa mengulang takbir, sementara makmum
sampai bacaan qiraah, sampai bacaan ayat masih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang benar yang mana? Melanjutkan. Kenapa? Karena takbir hanya sunnah, dan sunnah tidak mengganggu keabsahan sholat. Seperti orang yang tidak membaca iftitah, lanjut saja. Akhirnya sang imam yang juga menjadi khatib, yang tadinya merencanakan sebuah tema dalam khutbahnya, merubah isi khutbahnya hanya terkait dengan al-imamah, terkait dengan sholat berjamaah. Nah, maka fakih ini menjadi penting. Misalnya lupa dalam sholat terkait dengan rukun, terkait dengan wajib, apa yang dilakukan. Maka dalam kitab-kitab fikih, afqah atau fakih itu didahulukan daripada bagus qiraahnya. Apalagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ketika sakit memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, muru Aba Bakrin bi an yusolliya bin nas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi manusia. Kalau dilihat dari kebagusan bacaan, hafalan Quran dan yang lain sebagainya, Ubay bin Ka'ab lebih pantas, Abu Musa al-Asy'ari lebih pantas. Tetapi Abu Bakar lebih faqih dalam persoalannya, sehingga Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ya syukur-syukur kalau qiraahnya baik, hafalannya banyak, dia faqih dalam agama, itu yang paling prioritas. Wa in kanu fis sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijratan. Kalau qiraahnya sama-sama baik, fikihnya sama-sama baik, maka dahulukan yang ketiga. Pilih di antaranya fa aqdamuhum hijratan, orang yang pertama kali hijrah. Kalau dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau sekarang dianalogikan oleh para ulama, orang yang paling dahulu tinggal di daerah itu, yang paling dulu hijrah atau tinggal di daerah tempat dia tinggal, itu lebih utama daripada yang datang kemudian. Wa in kanu fil hijrati sawa'un fa'aqdamuhum islaman. Kalau sudah diketahui ternyata sama-sama datangnya di kampung itu, di daerah kita, maka dahulukan orang yang lebih dulu bertaubat. Artinya dilihat dari keislamannya mana yang lebih baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa'aqdamuhum sinnan, yang lebih tua. Jadi senior paling tua itu di ujung. Yang kadang-kadang di sebagian daerah, sebagian kampung itu yang menjadi ukuran pertama, itu salah. Terkait dengan umur, itu adalah menjadi kriteria yang paling akhir. Kriteria yang paling akhir. Kemudian para ulama Hanabilah menyebutkan kriteria ini tidak berlaku dalam tiga hal atau terkait dengan tiga orang. Itu tidak memandang baik gak qiraahnya, faqih gak, tiga orang ini. Siapa saja, artinya selama ada tiga orang ini, orang lain jangan maju. Yang pertama adalah al-wali, penguasa. Makanya kalau di UN
di UM ini ada tamu negara, misalnya presiden atau wakil presiden atau apa, maka dengan sendirinya yang menjadi imam adalah pejabat. Jadi imam rotib, kemudian bacaannya bagus, hafal Quran, minggir. Kalau memang mereka bisa menjadi imam. Karena Rasulullah bersabda, la ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Tidak ada seseorang menjadi imam bagi yang lain apabila ada penguasa dalam kekuasaannya. Maka dari turun-temurun Rasulullah menjadi kepala negara juga menjadi imam. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah menjadi imam. Umar bin Khattab yang sampai meninggal tidak hafid Quran menjadi imam, khususnya imam sholat 5 waktu. Adapun sholat yang sunnah seperti taraweh, Umar bin Khattab menetapkan imam yang lain, Aus Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Bahkan kalau penguasa itu dolim sekalipun, dia yang paling layak menjadi imam. Seperti pada masa daulah Bani Umayyah, pada masa Al-Malik bin Marwan, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Abdullah bin Jubair dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Banyak darah yang ditumpahkan dari darah para ulama oleh Al-Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam. Tetapi karena dia gubernur, dia yang paling layak menjadi imam. Padahal di belakang mereka ada Abdullah bin Umar, ada sahabat-sahabat junior. Tetap menjadi imam. Karena imamatul fasik yasih. Orang yang fasik melakukan dosa besar menjadi imam, maka imamnya sah, keimamahannya sah, sholatnya sah. Apalagi Al-Hajjaj bin Yusuf sebagaimana diketahui atau dituturkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa dengan kezalimannya, dengan kedahsyatan perilakunya, ada dua hal yang sangat menarik bagi Al-Hajjaj bin Yusuf. Yang pertama, al-itqan, al-mutqin fil hifz. Hafalannya tidak pernah salah. Hafal 30 juz tidak pernah salah, menjadi imam. Kemudian yang kedua, sifat rojaknya, berharapnya kepada Allah dengan ungkapannya, ya Allah, seluruh manusia mengira Engkau tidak akan mengampuniku, tapi aku yakin Engkau akan mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu sebelum meninggal. Jadi yang pertama, kalau ada kepala negara atau